Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Plus Kids. Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Anak Plus Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Bless Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Anton, Kak Valen, Evelyn, dan Kak Silvi di Ibadah Gereja Anak Bless Kids. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bless Kids family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Let's get. Wow, keren. Adik-adik, kalau sebentar kita akan mulai ibadahnya kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidup di hidupku.
adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami siap kami siap memuji, membesarkan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Kami mau Kami mau siapkan diri kami siapkan diri kami untuk menyembah menyembah dan memuji-Mu. dan memuji-Mu. Perlengkapi kami Kami dengan jubah-jubah pujian dengan jubah-jubah pujian dalam kehidupan kami. dalam kehidupan. Kami siap Kami siap memuji, memuji, membesarkan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Kami usir Kami usir segala segala kuasa kegelapan kegelapan yang mengganggu yang mengganggu jalannya ibadah ini. jalannya ibadah. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita bagi berdiri yuk. Ayo. Kita sambung pujian kita, bersyukurlah. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam kelaparannya. Dengan hati bersuka-suka kami bawa betapa
mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita, biar firman yang ditabur boleh terus hidup di dalam hati kita. Kita naikkan lagu ini sama-sama. Dekat padamu itu rindu.
hari ini. Tuhan, Tuhan, biarlah biarlah dekat denganmu. dekat denganmu. Itulah kerinduan kami. Itulah kerinduan kami. Sebentar, Sebentar kami kami ingin mendengarkan ingin mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Engkau yang urapi rapi kami semua. Kami semua. Hanya Tuhan Yesus. dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi bagi kita semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak yakin dan percaya kabar kita semuanya dahsyat dan luar biasa. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sebentar kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kakak harap kita semuanya duduk rapi, diam, jangan lari ke sana kemari, tidak boleh bermain-main, tidak boleh bermain handphone, letakkan dulu semuanya agar kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, supaya kita menghormati Tuhan. Dan sebelum kita mengulas kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, yuk adik-adik kita sama-sama menyampaikan ayat hafalan kita. Kita membaca sama-sama ya adik-adik, yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Yaitu dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini sebagai ayat hafalan kita adik-adik, dan harus kita cermati dan harus kita ingat-ingat terus ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini renungan firman Tuhan kita pada minggu ini yaitu adalah bergiat di dalam kekudusan, yang terdapat di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5. Mari juga adik-adik kita buka Alkitab kita, Ulangan 6 ayat yang ke-5. Kakak baca bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah adik-adik, di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan dan jiwa kita. Tapi sebelum itu adik-adik, apa sih itu kekudusan? Kakak beri 5 detik untuk kita jawab di rumah masing-masing ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita sudah jawab di rumah masing-masing ya adik-adik. Kekudusan yang artinya ialah dia suci, bersih, tidak bercelah, bahkan dia tidak sama seperti dunia ini. Dia bebas dari dunia ini. Yang artinya adik-adik, dia tidak mengikuti kelakuan dunia yang jahat ini, yang dunia ajarkan. Dia tidak mengikuti karena apa? Itu namanya kudus. Dia bersih, tidak bercelah dan tidak bercacat adik-adik. Makanya itu adik-adik kita harus terus berjaga-jaga dalam kekudusan kita. Dalam hari-hari ini kita berjaga dalam kekudusan kita adik-adik. Karena apa? Kita mempunyai lawan yang besar, lawan yang sangat kuat, lawan yang licik adik-adik. Yaitu adalah siapa adik-adik? Mari lagi kita baca kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari adik-adik kita baca lagi renungan firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan kita si iblis. Karena apa adik-adik? Dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam kita adik-adik. Karena apa? Kalau kita adik-adik lemah dalam rohani kita, kalau kita adik-adik main-main dalam beribadah, iblis akan melihat, wah ada celah nih untuk aku masuk, supaya aku bisa merasuki dia berbuat jahat. Nah adik-adik, firman Tuhan berkata berjaga-jagalah supaya engkau tidak diterkam oleh si iblis. Si iblis ini adik-adik bukan menerkam kita seperti memakan kita bulat-bulat, tidak adik-adik, tapi membuat kita jauh berjarak dengan Tuhan. Sehingga jarak dengan Tuhan dengan
Tuhan kita ini, yang aturan kita dekat dengan Tuhan, menempel sehingga kita berjarak-jarak terus sampai renggang. Itulah makanya adik-adik kita harus berjaga-jaga dalam kekudusan kita. Nah adik-adik tahu nggak siapa orang tokoh Alkitab yang dalam Alkitab ini yang dia berjaga-jaga terus dalam kekudusannya, dia sangat konsisten adik-adik. Kakak kasih clue ya, yaitu dia orangnya baik, saleh, jujur, tidak melakukan yang jahat, dan dia orang satu-satunya di dunia itu tidak bercela pada zamannya adik-adik. Tapi adik-adik, dia mempunyai banyak sekali masalah. Siapakah adik-adik? Adik-adik tahu? Pasti tahu dong. Yaitu adalah Ayub. Adik-adik, Ayub ini adalah orang yang saleh, yang sangat dipuji Tuhan. Mari adik-adik kita baca Ayub 1 ayat yang ke-8. Kita baca ya adik-adik, Ayub yang pertama ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah adik-adik, di sini adik-adik, kisah Ayub ini sangat dipuji Tuhan. Karena apa? Kesalehannya, kebaikannya, ketakutannya sama Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Namun adik-adik, dalam kesalehannya itu Tuhan mengizinkan Ayub mengalami banyak masalah. Yang pertama, dia menghadapi anaknya yang mati ditimpa oleh angin topan. Dan yang kedua, semua ternak-ternaknya habis diambil musuh. Dan yang ketiga juga adik-adik, dia dicaci oleh istrinya. Dia juga dihianati oleh sahabatnya. Tapi adik-adik, istrinya berkata seperti ini adik-adik, masih engkau bertahan dalam kesalehanmu? Tidak maukah engkau mengutuki Tuhanmu dan mati? Tapi apa Ayub berkata adik-adik? Engkau berkata seperti perempuan gila yang hanya mau menerima yang baik dari Allah, tidak mau menerima yang tidak baik dari Allah. Nah adik-adik, Ayub di sini sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat Tuhan sakit hati, menyalahkan Tuhan. Dan juga di sini Ayub dihianati oleh kawan-kawannya adik-adik. Bayangkan adik-adik, dalam keterpurukannya dia dihina oleh saudara-saudaranya, kawan-kawan sahabatnya adik-adik. Tapi sama sekali Ayub tidak mengeluarkan kata-kata menyalahkan Tuhan. Dan di masa kita yang sekarang ini adik-adik, masa pandemi ini adik-adik, kita harus terus bertahan dalam kekudusan kita. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Tidak boleh adik-adik. Kita harus berkata Tuhan Yesus baik. Walaupun kita ibadah online, belajar online, semuanya serba online, kita harus bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Karena apa? Di balik pandemi ini Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia kita ini. Amin adik-adik. Ya adik-adik, kita harus meneladani Ayub ini adik. Orang yang saleh, yang tidak berkata-kata yang tidak baik dalam keterpurukannya adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus belajar seperti itu ya. Amin. Dan yang kakak ingin bagikan bagi kita, bagaimana kita bisa hidup bertahan dalam kekudusan. Dan yang pertama yaitu adalah menjauhi kejahatan. Nah adik-adik, seperti Ayub tadi, dia menjauhi kejahatan. Ia tidak berdosa, mematuhi peraturan orang tua. Ketika kita disuruh, kita mau, kita disuruh ibadah, kita serius ibadah adik-adik. Kita disuruh mengerjakan tugas, kita mengerjakan tugas baik-baik adik-adik. Dan dia saling mengasihi, saling memaafkan, menjadi orang ramah, tidak suka marah-marah. Nah adik-adik, di sini kita harus belajar untuk menjaga kekudusan kita. Kita harus menjadi orang yang saling memaafkan. Mungkin adik-adik pernah melawan orang tua atau kakak, adik-adik semua harus minta maaf, saling mengasihi. Itulah yang harus kita ajarkan, yang harus kita lakukan adik-adik untuk kita bertahan dalam kekudusan, bergiat dalam kekudusan. Dan tidak boleh marah-marah.
ketika adik-adik mempunyai sesuatu keinginan, apapun yang adik-adik inginkan, ingat kalau orang tua bilang jangan, jangan. Karena apa? Supaya kita terus bergiat dalam kekudusan ya adik-adik. Dan yang kedua adik-adik yaitu adalah mendekat terus kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah yang sudah menumpahkan darahnya untuk kita, untuk supaya kita hidup berkenan di hadapan Bapa. Karena apa adik-adik? Tanpa pertumpahan darah anak domba Allah, tidak seorang pun berkenan di hadapan Bapa. Makanya itu Yesus menumpahkan darahnya supaya kita adik-adik berkenan kepada Allah, supaya kita erat dengan Bapa, menjadi sahabat dengan Bapa adik-adik. Makanya itu adik-adik, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Karena apa adik-adik? Dengan kekuatan kita, dengan apapun yang kita lakukan, kebaikan semuanya tanpa dibantu oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus, kita tidak bisa sama sekali dengan kekuatan kita adik-adik. Maka dari itu adik-adik, dalam renungan firman Tuhan bagi kita hari ini, tetaplah terus kita bergiat di dalam kekudusan. Teruslah kita mematuhi peraturan-peraturan yang berikan orang tua di rumah, baik peraturan dimanapun adik-adik berada, haruslah tetap menjaga kekudusan dan menjadi contoh bagi orang-orang lain. Karena apa? Orang-orang yang kudus itu adalah orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus adik-adik. Dan dalam surat Paulus juga berkata, orang-orang kudus itu adalah orang Kristen. Nah, kita bersyukur kita menjadi orang Kristen dan terus berusaha hidup kudus dan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Seperti ayat hafalan kita tadi adik-adik. Nah adik-adik, biarlah adik-adik renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini dapat kita lakukan. Dan kita lakukan terus supaya kita bergiat di dalam kekudusan, supaya kita layak di hadapan Bapa adik-adik. Nah adik-adik, teruslah kejar kekudusan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak boleh mempersalahkan siapapun dan harus tetap bersyukur adik-adik. Ya, harus didengar ya adik-adik. Amin. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan dari kakak. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik hamba yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan, menjadikan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan kami semuanya Tuhan tetap bergiat di dalam kekudusan supaya kami berkenan kepadamu Tuhan. Jagai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan dalam segala apapun aktivitas yang kami lakukan Tuhan, agar kami jauh dari ancaman si iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut renungan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye. Terima kasih atas pelayanan Kak Elisa Putra. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita baca Alkitab. Oke. Firman Tuhannya diambil dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulak tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, kalian juga harus berdoa dan membaca Alkitab. Baca Mazmur 91. Jangan lupa ya, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan selalu. Sampai jumpa. Ayat hafalan 27 September 2020 adalah Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pernyataan-Mu dan perlindungan-Mu buat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Saat ini bangsa kami sedang menghadapi yang namanya virus corona. Tuhan, kami berdoa agar virus corona ini cepat berlalu. Dan Tuhan, tolong pulihkan keadaan bangsa kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk pemerintah, khususnya Pak Presiden Jokowi dan jajarannya, diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi keadaan bangsa Indonesia saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis, diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan dalam merawat pasien. Doa juga biarlah Tuhan sembuhkan para pasien yang mengalami virus ini. Berdoa juga untuk Opa dan Oma Paul diberikan kesehatan dan perlindungan selalu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat gereja anak beserta kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Tuhan akan melindungi dan menyertai hidup mereka masing-masing dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, ampuni dosa kami dan bangsa kami. Ajar kami untuk selalu taat dan percaya kepadamu. Rencanamu, kami percaya rencanamu indah bagi bangsa kami. Dan perlindunganmu pun sempurna bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya mukjizat-Mu nyata bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan melihat adik-adik yang akan membawakan pujian dan hafalan. Kita saksikan. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hai teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, berani sekali adik-adik yang sudah membawakan pujian dan hafalannya. Nah, bagi adik-adik yang rindu untuk mempersembahkan pujian dan ayat hafalan, dapat mengirim videonya ke Kak Sansan dan Kak Devina. Kakak tunggu ya. Suk-suk, sak-sak. Halo adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Halo adik-adik terkasih, hari ini kita akan membuat sebuah kereta keselamatan. Bahan yang harus dipersiapkan adalah beberapa kotak susu yang sudah dipotong dan dibersihkan, sedotan besar, tutup botol air mineral, kertas berwarna, gunting, dan lem. Pertama-tama, gunting kertas berwarna sesuai ukuran kotak susu, lalu tempelkan dengan rapi.
Kemudian tutup bagian bawah kotak dengan kertas warna yang sama. Sekarang kita akan membuat pintu dan jendela kereta. Gunting kertas berwarna sesuai ukuran pintu dan jendela kereta, lalu tempelkan dengan rapi. Tempel tutup botol air mineral untuk membuat roda kereta. Sudah terlihat seperti gerbong kereta api, bukan? Buatlah beberapa gerbong kereta dengan cara yang sama. Gunting sedotan panjang menjadi ukuran kecil, kemudian bentuk sedotan agar bisa menghubungkan setiap gerbong kereta. Sedotan kecil digunting seperti bentuk kelopak bunga dan dilem pada setiap gerbong kereta. Supaya lebih bagus, kita bisa tambahkan cerobong asap yang terbuat dari karton tisu gulung. Saya ulangi kembali. Gunting kertas berwarna dan tempelkan pada kotak susu. Gunting dan tempelkan kertas sesuai ukuran pintu dan jendela. Tempel tutup botol untuk membuat roda kereta. Gunting dan bentuk sedotan untuk menghubungkan setiap gerbong kereta. Wah, akhirnya kita berhasil membuat sebuah kereta api. Mari kita naik kereta keselamatan ke surga untuk bertemu Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak kreatif yang selalu rajin membaca firman Tuhan. Bless Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak dimulai pukul 11 siang dan masih dilakukan secara online di YouTube Bless Kids. Jangan lupa subscribe ya. Yang kedua, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Yang ketiga, doa dan puasa JGA dan PGA dilakukan pada hari Kamis. Dimulai pada hari Rabu jam 10 malam sampai Kamis jam 3 sore. Yang keempat, dalam memasuki era new normal, adik-adik tetap disiplin dan semangat. Disiplin dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa ya untuk terus cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Yang kelima, selama di rumah aja, adik-adik harus tetap rajin mengerjakan tugas dari sekolah. Rajin pangkal pandai. Keenam, tetap bergiat dalam berdoa dan membaca firman. Baca Mazmur 23 dan 91 ya. Sampai jumpa di Bless Kids News selanjutnya. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan dukungan doa ke Kak Sasan dan Kak Devina. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan berkorban dalam kekudusan. Tuhan tidak dapat membangun kekudusan di dalam diri adik-adik dan kakak sebelum Tuhan Yesus memiliki adik-adik dan kakak. Bagaimana Tuhan dapat memiliki adik-adik dan kakak? Yaitu Tuhan telah mati di kayu salib, telah berkorban untuk kita. Tuhan telah menebus ya dari cara kita hidup yang lama dan dengan darahnya yang mahal. Di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Di ayat yang ke-16-nya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jika Tuhan dapat berkata bahwa kuduslah kamu, berarti adik-adik bisa mencapai kekudusan dengan cara bahwa isi jiwa dan hati adik-adik dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berbuah. Kita bisa memiliki sesuai pikiran dan perasaan Tuhan. Kita melakukannya dan kita menggerakkannya dalam tubuh kita. Karena ada Tuhan dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Adik-adik ya. Untuk itu mintalah sama Tuhan. Tuhan, kuduskanlah mata saya, telinga saya, mulut saya, semua. Tangan saya, kaki saya, Tuhan kuduskan. Sehingga kita dapat mengikuti teladannya Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita bisa. Ya, kita berubah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu isilah kehidupan adik-adik dengan firman Tuhan.
Kita sekarang berdoa ya. Adik-adik angkat tanganmu. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu dan tidak punya kekuatan, tapi Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan memampukan kami untuk menjaga hari-hari kami, untuk terus hidup dalam kekudusan Tuhan. Peliharalah anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka bisa bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga mereka boleh mengisi kehidupan mereka dengan firman Tuhan, dan kami boleh dipenuhi dan memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, sehingga kami bisa menggerakkan tubuh kami, sehingga kami boleh sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan berkatilah kakak-kakak dan seluruh jemaat GPDI Sahabat Allah dan keluarga besar dari Blessed Kids ya Bapak. Berkatilah Indonesia, sejahterakanlah Indonesia Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas kami semua Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kehidupan kami, menyelamatkan kami dan melepaskan kami. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, Allah dan Roh Kudus. Tuhan buat berhasil apa yang adik-adik kerjakan, semua dalam lindungan kasih sayang. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sekian ibadah hari ini. Tetap berdoa, Tetap membaca firman, Tetap sehat, rajin belajar, dan selalu semangat. Jangan lupa ya, bergiat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kalau beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. See you next week. God bless you. And don't forget to subscribe Blessed Kids YouTube channel.